I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang cara penyimpanan vaksin atau CCP. Penyimpanan produk farmasi merupakan salah satu peranan yang paling penting dalam menjaga kualitas produk suatu obat agar tetap memenuhi persyaratan sampai produk di tangan konsumen. Produk yang sensitif terhadap penyimpanan salah satunya yaitu produk rantai dingin atau cold chain product. Terdapat 2 parameter yang paling penting dalam menjaga kualitas mutu produk rantai dingin atau CCP selama penyimpanan adalah suhu dan kelembapan. Nah, penyimpanan produk rantai dingin harus dilakukan pada suhu dan kelembapan yang sesuai untuk menjamin keamanan, efektivitas, dan kualitas produk. Nah, maka dari itu, proses penyimpanan produk CCP harus memenuhi persyaratan sesuai dengan cara distribusi obat yang baik atau CDOB tahun 2020. Standar persyaratan produk penyimpanan cold chain atau CCP meliputi bangunan dan fasilitas serta pemeliharaannya. Faktor yang paling utama dalam mempengaruhi kualitas mutu produk rantai dingin yaitu suhu. Nah, suhu penyimpanan yang tidak sesuai menyebabkan kerusakan pada obat. Maka dari itu, produk rantai dingin harus disimpan pada suhu penyimpanan yang sesuai, serta dilakukan pengendalian ataupun monitoring suhu penyimpanan agar ketika terjadi ketidaksesuaian dapat segera ditangani. penyimpanan produk rantai dingin atau CCP harus mengikuti persyaratan bangunan dan fasilitas sesuai dengan standar CDOB 2020. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu bangunan. Lokasi penyimpanan dipilih dan dibangun untuk meminimalkan resiko yang diakibatkan banjir atau kondisi cuaca yang ekstrim. Kedua, bangunan tempat penyimpanan dibangun menggunakan bahan yang kuat dan mudah dibersihkan. Ketiga, akses kendaraan ke gudang penyimpanan harus disediakan untuk mengakomodasi kendaraan besar. Keempat, lokasi dijaga dari penumpukan debu, sampah, kotoran, serta terhindar dari serangga. Kelima, kapasitas neto bangunan tempat penyimpanan harus cukup memadai agar dapat menampung tingkat persediaan puncak. Keenam, area yang memadai harus disediakan untuk menerima dan mengemas produk rantai dingin yang akan dikirim pada kondisi suhu terjaga. Selanjutnya yaitu fasilitas. Produk rantai dingin harus dipastikan disimpan dalam ruangan dengan suhu tertentu. Pada chiller harus dengan suhu 2-8 derajat Celcius dan pada freezer harus pada suhu minus 25 sampai minus 15 derajat Celcius dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus mampu menjaga suhu yang dipersyaratkan. Yang kedua, dilengkapi dengan sistem auto defrost yang tidak mempengaruhi suhu selama siklus defrost. Yang ketiga, dilengkapi dengan sistem pemantauan suhu secara terus-menerus. Yang keempat, dilengkapi dengan alarm untuk menunjukkan terjadinya penyimpangan suhu. Yang kelima, dilengkapi dengan pintu yang dapat dikunci. Yang keenam, dilengkapi dengan generator otomatis. Yang ketujuh, dilengkapi dengan indikator sebagai tanda sedang dalam cold room. Pada chiller dan freezer harus dirancang untuk tujuan menyimpan produk rantai dingin yang dapat membantu menjaga suhu yang dipersyaratkan serta perlu menggunakan termometer terkalibrasi minimal 1 bulan tiap chiller atau freezer. Hendaknya mampu merekam secara terus-menerus dengan sensor yang terletak pada satu titik atau beberapa titik yang paling akurat. Dilengkapi dengan generator otomatis atau generator manual. Dilengkapi dengan alarm yang menunjukkan terjadinya penyimpangan suhu. Dilengkapi dengan pintu yang dapat dikunci. Dan setiap chiller atau freezer harus mempunyai stop kontak tersendiri. Dan yang terakhir yaitu dilengkapi dengan generator otomatis atau generator manual.
Selanjutnya yaitu pemeliharaan chiller dan freezer. Pemeliharaan chiller dan freezer terdiri dari yang pertama yaitu pemeliharaan harian. Satu chiller atau freezer harus dimonitor dan dicatat minimal setiap 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Serta harus dievaluasi serta didokumentasikan. Yang kedua, jika terjadi penyimpangan maka harus ditindaklanjuti dan dicatat. Yang ketiga, hindari sering membuka dan menutup chiller atau freezer. Jika suhu sudah stabil antara 2-8 derajat Celcius pada chiller atau minus 15 sampai 25 derajat Celcius pada freezer, posisi termostat jangan diubah dan jika mungkin disegel. Yang kedua, yaitu pemeliharaan mingguan. Yang pertama, pastikan tidak ada bunga es pada chiller atau freezer. Yang kedua, dilakukan pembersihan bagian luar chiller atau freezer untuk menghindari karat. Yang ketiga, periksa sambungan listrik pada stop kontak, upayakan pastikan tidak longgar. Yang keempat, semua kegiatan tersebut harus dicatat dan didokumentasikan. Yang ketiga yaitu pemeliharaan bulanan. Pertama, bersihkan bagian chiller atau freezer. 2. Periksa kerapatan karet pintu. Ketiga, periksa eksel pintu. Keempat, bersihkan karet pintu. Dan yang terakhir, semua itu harus didokumentasikan dan dicatat. Perlu juga dilakukan pengecekan secara berkala terhadap chiller atau cold room oleh teknisi yang komponen. Sistem defrost untuk freezer, tahap pelaksanaan pencairan bunga es atau defrost untuk freezer sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan jika ketebalan bunga es sudah mencapai 0,5 cm. Yang kedua, pindahkan vaksin ke dalam cold box atau freezer lain sesuai dengan penentuannya. Yang ketiga, cabut stop kontak freezer atau jangan mematikan freezer dengan memutar termostat. Selanjutnya, selama pencairan bunga es, pintu freezer harus tetap terbuka. Lalu, biarkan posisi tersebut sampai bunga es mencair semuanya. Pencairan dapat dipercepat dengan menyiram air hangat ke dalam freezer. Tetapi, jangan menggunakan pisau atau benda tajam lainnya untuk mencongkel bunga es. Lalu setelah cair, kemudian bersihkan embun atau air yang menempel pada dinding bagian dalam freezer. Jalankan kembali freezer hingga suhunya kembali stabil sebelum vaksin dipindahkan. Oleh karena itu, kesimpulannya menjaga kualitas mutu dan stabilitas produk obat, terutama produk rantai dingin atau cold chain produk CCP, perlu memperhatikan persyaratan bangunan fasilitas dan pemeliharaan area penyimpanan yaitu cold room atau freezer sesuai dengan CDUB 2020. Pedagang besar farmasi atau PBF memiliki peran penting dalam menjaga kualitas produk. Bukan hanya itu saja, fasilitas seperti puskesmas, rumah sakit, dan apotek harus memperhatikan bangunan, fasilitas, dan pemeliharaan tempat penyimpanan agar produk tersebut dapat terjaga kualitas mutu sampai di tangan pasien. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.